dengan senantiasa memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 2 Maret 2021, sidang ujian terbuka promosi doktor pada program studi ilmu sosial pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovenda Jian Abado dengan judul Strategi Percepatan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Jenjang SMA di Kota Palu dimulai. Kami persilakan untuk tim penguji memasuki ruangan yang telah dipersiapkan. Bersiap untuk memasuki ruangan dan mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin yang terhormat, kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Ibu Jian Abado akan segera dimulai. Kami serahkan waktu acara ini akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Asari, MSc IPN ASEAN selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako sebagai pemimpin sidang. Kami persilakan kepada Ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak tim penguji dalam ujian sidang promosi doktor pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Hairia Hasan, MSc, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar, MPD, yang pada kesempatan ini beliau selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairin, MSc. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nur Ali, MSc. Yang saya hormati Bapak Dr. Golan Eshud, MSc. Yang saya hormati Bapak Dr. Afadil, SPD, MSc. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Hasbullah, MSc. Saudara Promovenda, mari kita senantiasa menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sidang promosi doktor atas nama Jian Abado yang pagi hari ini akan diuji di hadapan sidang ujian promosi doktor dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan pada promotor dari Promovenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Saya persilahkan pada Bapak Dr. Muhammad Nur Ali, MSc. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan sidang, sekretaris dan tim khusus Bapak Profesor Dr. Aris Munandar, penguji eksternal yang bersama kami secara online pada kesempatan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor saudari Promovenda Dian Ambalu yang terdiri dari Dr. Muhammad Nurali MSc sebagai ketua dan Dr. Insinyur Golar MSc sebagai anggota. Menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak, Ibu dan hadirin dalam acara sidang promosi ini. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada saudari Promovenda. Saudari Promovenda, sebentar lagi saudari akan mempertahankan disertasi yang saudari telah tulis dan susun. Kami selaku tim promotor telah melaksanakan tugas untuk membimbing dan mengarahkan saudari sejak dari awal, mulai dari diterbitkannya SK tim pembimbing, melakukan konsultasi ancaman penelitian, sidang komisi, seminar proposal penelitian, sampai hasil penelitian dan hingga pada kesempatan ini. Kami berharap saudari dapat mempresentasikan disertasi saudari dengan baik kepada Dewan Sidang yang terhormat ini dan juga kepada para hadirin tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudari Promovenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudari dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudari banggakan dan bertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun dalam pelaksanaannya pada kehidupan empirik sehari-hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, saudari Promovenda lahir di Tombos, Kecamatan Malantang, Kabupaten Banggai, pada tanggal 19 Januari 1977. Dari ayah bernama Diding Ambado dan ibu bernama Haja Inggi Lasyangga. Saudari Promovenda telah menikah dengan Dr. Anus Karya MM dan dikaruniai 3 orang anak. Adapun jenjang pendidikan saudari Promovenda, SD Negeri Tombos tahun 1989, SMP Negeri Balantang tahun 1992, SMA Negeri 2 Lubuk tahun 1995, S1 Bimbingan Konseling Universitas Tompotika Lubuk tahun 2000, S2 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Makassar tahun 2012 dan S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tadulako masuk 2018 sampai saat ini. Adapun saat ini saudari Promovenda adalah seorang PNS sebagai staf Jabatan Analis Mutu Pendidikan yang bertugas di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Temuan penelitian disertasi saudari Promovenda adalah implementasi sistem penjaminan mutu internal jenjang SMA Kota Palu masih berada dalam kategori kurang baik atau masih rendah, yaitu belum mengikuti siklus SPMI yang dimulai dari pemetaan, perencanaan, pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan pemenuhan mutu serta penetapan strategi baru atau standar yang baru sebagai peningkatan mutu. Kedua, faktor konten, konteks, komunikasi, sumber daya dan lingkungan sosial politik, ekonomi politik mempengaruhi implementasi SPMI jenjang SMA di Kota Palu. Yang ketiga,
Faktor konten merupakan faktor dominan terhadap implementasi SBMI jenjang SMA di Kota Palu. Yang keempat, bimbingan teknis pendampingan dan pembebasan menjadi strategi percepatan implementasi SBMI jenjang SMA di Kota Palu. Dan yang kelima, metode CFA dapat dipadukan dengan AHP dalam menyusun strategi percepatan implementasi SBMI. Selanjutnya, kami serahkan kepada Saudari Promovenda kepada sidang terbuka senat Universitas Tadulako berkenaan dengan promosi Dr. Saudari untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa Promovenda serta kelayakan Promovenda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Sekian dan terima kasih. Promotor Bapak Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Selanjutnya saya persilahkan kepada sekretaris untuk membacakan surat keputusan tentang pelaksanaan ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Saya silakan kepada Ibu Dr. Siti Hairiah Ahsan, MSI. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua Sidang atas kesempatan membacakan surat keputusan. Izinkan kami selaku sekretaris sidang ujian terbuka ini untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Universitas Tadulako. Yang kami hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI, IPM Asian Engineering. Yang kami hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD. Yang kami hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Yang kami hormati Maha Terpelajar Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Yang kami hormati Maha Terpelajar Dr. Golar Eshud MSI. Yang kami hormati Maha Terpelajar Dr. Afadil SPD MSI. Dan yang kami hormati Maha Terpelajar Dr. Hasbullah MSI. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 1233/UN 28.4/KM/2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Gian Ambado, stambuk B103-18003, program studi ilmu sosial, program doktor, judul disertasi, strategi percepatan implementasi sistem penjaminan mutu internal jenjang SMA di Kota Palu. Panitia pelaksana, Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI, IPM Asian Engineering. Sekretaris Sidang Dr. Siti Hairiah Ahsan MSI. Penguji tamu atau penguji eksternal Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD. Penguji anggota Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Promotor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Co-promotor Dr. Golar Eshud MSI. Penguji anggota Dr. Afadil SPD MSI. Penguji anggota Dr. Hasbullah MSI. Kedua, konsekuensi pembiayaan diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui
sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Februari 2021, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Haji Alamasari MSI IPM Engineering. Demikian pernyataan surat keputusan ini kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Ibu Sekretaris. Selanjutnya Saudara Promopeda, pada hari ini Saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul disertasi Strategi Percepatan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Jenjang SMA di Kota Palu. Oleh karena itu, saya beri kesempatan kepada Saudara Promopeda untuk menyampaikan hasil ringkasan disertasi yang telah dibuat. Saya persilahkan, dan dengan waktu paling lama 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Alamasari MSI IPM Engineering selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Kepala Program Studi, Ketua Program Studi Ilmu Sosial Program Doktorat yang sangat terpelajar, Ibu Dr. Siti Hari Ahsan MSI selaku Sekretaris Sidang. Yang terhormat Guru Besar Universitas Negeri Makassar yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Alisnandar MPD selaku penguji tamu. Yang terhormat Dekan Fisik yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI selaku penguji. Yang terhormat Wakil Rektor Bagian Umum dan Keuangan yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Muhammad Nurali MSI selaku promotor. Yang terhormat Ketua Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Golar SU MSI selaku promotor. Yang terhormat Koordinator Pusat Pengembangan Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran PPPSD yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Afadil SPD MSI selaku penguji. Yang terhormat Sekretaris Senat yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Hasbullah MSI selaku penguji. Yang terhormat seluruh tamu undangan yang hadir dalam gedung ini, teristimewa kedua orang tua saya, beserta keluarga maupun hadirin yang hadir secara virtual, dan terkhusus kepada Kepala EDP Sulawesi Tengah bersama jajarannya yang sangat berbahagia. Izinkan Promopeda atas nama Kian Apado, nomor staf B10318003, mempresentasikan disertasi dengan judul Strategi Percepatan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal SPI Jenjang SMA di Kota Palu. Latar belakang penelitian ini adalah Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Dikdasmen yang sekarang Direktorat Jenderal Paul Dikdasmen mengembangkan dan menegaskan bahwa satuan pendidikan harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dengan siklus yang diawali dengan
pemetaan mutu, di mana pemetaan mutu berasal dari data PNP yang diisi oleh responden di satuan pendidikan, terdiri atas komite, guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, juga siswa dan juga pengawas. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut dilakukan analisis di mana terdapat kekuatan dan kelemahan dan kondisi saat itu di satuan pendidikan, dan akar permasalahan itulah yang akan menjadi program perencanaan di dalam siklus kedua, yaitu penyusunan rencana pemenuhan mutu yang terdapat dalam rencana kerja sekolah pada RKS semester maupun program kerja tahunan dan juga rencana kerja anggaran sekolah. Kemudian dari hasil program kerja yang telah disepakati, dibuat salah satu program yang benar-benar sangat dibutuhkan pada saat itu untuk dilaksanakan pelaksanaan mutu, dan hasil pelaksanaan mutu tersebut dievaluasi oleh tim audit mutu yang ada di dalam satuan pendidikan, dan hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan ditetapkan penetapan standar mutu baru, kemudian direkomendasikan apakah ini berjalan sudah sesuai ataupun harus melihat kembali struktur atau akar permasalahan yang telah ada untuk melihat lagi pemetaan selanjutnya. Begitu seterusnya siklus yang dijalankan oleh satuan pendidikan dalam jalankan SPM. Namun fakta di satuan pendidikan, hasil evaluasi lembaga penjaminan mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat tentang implementasi SPI dari 27 SMA di Kota Palu, dapatkan data bahwa dari 5 siklus yang ditetapkan, yang dikembangkan oleh Paul Didasmen, ternyata pada siklus keempat, yakni pada siklus evaluasi dan siklus kelima pada siklus strategi, penetapan strategi baru masih 0% atau tak ada satupun sekolah atau satuan pendidikan yang melaksanakan sampai pada siklus keempat dan kelima. Selain itu, hasil supervisi mutu pendidikan pada komponen permasalahan standar dan pelaksanaan SPI juga menunjukkan bahwa SPI belum berjalan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, pada umumnya capaian SMP stagnan, bahkan ada yang menutup tetapi tidak dilakukan pemetaan untuk mengetahui akar permasalahan, sehingga sikap pelaksana terkesan tidak ingin merubah atau tidak menerima perubahan ke arah budaya mutu, khususnya pada standar PTK dan standar sarana dan prasarana. Fakta ini disebabkan oleh pertama, pemahaman kesadaran implementator yang masih rendah tentang maksud dan tujuan implementasi SPI. Yang kedua, adanya komunikasi terputus antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan atau TPNPS. Ini dibuktikan dengan tidak adanya SK TPNPD maupun analisis monitoring evaluasi oleh TPNPD. Adanya komunikasi terputus antara pemerintah setempat sebagai pembina dan evaluator dengan seluruh warga sekolah. Dibuktikan dengan tidak adanya hasil monitoring analisis pada TPNPD. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penulis melihat bahwa kebijakan adalah kebijakan pusat, yakni top down, sehingga teori yang digunakan, model teori adalah teori yang digunakan oleh Grindel, Edwardi, dan Parmenter, karena ketiganya adalah memiliki kinerja implementasi, memiliki kesamaan kinerja implementasi, sehingga penulis melakukan ini dengan menggunakan menggabungkan 3 teori. Namun untuk Grindel fokus pada konten dan konteks, Edwardi fokus
pada komunikasi dan sumber daya, kemudian pandai terbangun, fokus pada komunikasi sumber daya dan lingkungan sosial ekonomi politik. Masalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi SPNI di Kota Palu, kemudian untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi SPNI dan faktor yang dominan, serta yang keempat menyusun atau menetapkan strategi percepatan implementasi SPNI jenjang SMA Kota Palu. Lalu pikir ini dari kebijakan Permendikbud nomor 28 tahun 2018 tentang kemudian kualifikasi mengembangkan penjaminan mutu ini melalui SPNI. Kemudian dengan SPNI ini ternyata satuan pendidikan tidak menjalankan SPNI dengan fakta yang telah ada di lapangan. Lalu penulis menggabungkan 3 teori, yaitu teori Grisler, teori Edward Tree, dan teori Panner-Sanford, yang kelimanya saya menyebutnya sebagai X1 sampai X5, kemudian menentukan faktor dominan dan dari faktor tersebut disusunlah sebuah strategi berdasarkan analisis hierarki proses. Ya, metode penelitian menggunakan kuantitatif expose factor, lokasi penelitian SMA Kota Palu, negeri dan swasta dengan menggunakan sampel tes hipotesis sampling. Variabel penelitian X1 adalah konteks, X2 konteks, X5 X3 komunikasi, X4 sumber daya, X5 lingkungan sosial politik, dan variabel berikutnya adalah implementasi SPNI. Sumber data dari PPS sebagai penjaminan mutu pendidikan satuan pendidikan, mengembang standar akademik dan manajerial, dan pengumpulan data ambil dokumen dan wawancara sebagai pelengkap. Teknik analisis data spesifik untuk menggambarkan implementasi SPNI, sedangkan CEPA digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang berhubungan dengan berbagai variabel dalam satu faktor yang mempunyai korelasi yang tinggi. Kemudian AHP kembali memecahkan masalah kompleks melalui sentuhan kriteria yang disusun berdasarkan hierarki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan 25,50% ini adalah siklus dari SPNI. Kemudian pada gambaran implementasi SPNI terdapat perbedaan antara hasil yang berasal dari angket dan hasil yang berasal dari dokumentasi, di mana dilakukan wawancara sebagai pelengkap. Ternyata disebutkan bahwa implementasi SPNI Kota Palu masih berada pada kategori rendah. Faktor-faktor implementasi SPNI yang dianalisis melalui dengan menggunakan analisis faktor konfirmator yaitu ZA, dihasilkan konten 19,29%, sumber daya 14,01%, konteks 13,85%, komunikasi 13,59%, kemudian lingkungan sosial politik 9,90%. Faktor dominan terletak pada faktor konten. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya keragaman yang mampu diterapkan oleh faktor yang tertentu melalui CFA. Kemudian untuk strategi percepatan implementasi menggunakan AHP ini terdapat 3 tingkatan dari tujuan, faktor, kemudian aktor, dan terakhir adalah prioritas. Dan berdasarkan hasil AHP ditemukan bahwa strategi percepatan implementasi SPNI yang SMA Kota Palu yang pertama adalah bimbingan teknis, kemudian pembebasan dan pendampingan, sedangkan terakhir adalah dana stimulus. Indikasi teori bahwa dengan melakukan 2 metode CFA dan AHP dalam strategi ini sangat memudahkan
dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian AHP merupakan masalah yang kompleks, tetapi dapat juga itu melalui kelompok-kelompok hierarki sehingga dapat menemukan strategi melakukan didahului oleh FA. Sehingga disimpulkan bahwa gambaran implementasi SPBI Kota Palu itu masih pada kategori rendah. Kemudian faktor konten konteks komunikasi sumber daya dan lingkungan ekonomi sosial politik mempengaruhi implementasi SPBI SMA Kota Palu dengan konten menjadi faktor yang paling dominan. Kemudian biptek pendampingan dan pembahasan merupakan strategi percepatan implementasi SPBI. Demikian presentasi Profeta dan mohon masukan dari penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu di penguji yang saya hormati, selanjutnya kami beri kesempatan kepada penguji tamu, penguji eksternal. Beliau ini adalah mantan rektor, ya, kalau tidak salah 2 periode, dan saat ini guru besar di Universitas Negeri Makassar. Oleh itu saya silakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar untuk mengajukan pertanyaan. Waktu kami tidak batasi. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Bapak Direktur Program Pasar Sarjana Universitas Lampung, yang hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alamat Sari, yang hormati Bapak Promotor, dan saya mendengar tadi kalau tidak salah sekaligus Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Muhammad Ali MSI, Bapak Promotor Dr. Tolar Sarjana Kehutanan MSI, dan Ibu Ketua Dr. Di tadi disebutkan, yang hormati dan seluruh institusi yang hormati Promopenda dan seluruh keluarga hadirin undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, saya mengapresiasi disertasi yang ditulis oleh Promopenda sebagian 200 halaman lebih, 224, dan saya kira ditulis dengan cermat, dan terutama karena mengangkat isu yang sangat penting dalam sistem pendidikan saya. Saya kira apa ide kebijakan ini sudah dituangkan juga dari disebutkan dalam Permen 28 tahun 2019 tentang pendidikan dasar dan sayangnya dari disebut ternyata implementasinya masih lemah, bahkan menengah. Bagaimana mungkin nanti ke depan? Ya, bagaimana kira-kira pikiran penguji ya, dalam memperbaiki atau menata proses penjaminan mutu pada satu pihak dan peningkatan mutu pendidikan pada pihak lain, dengan mengembangkan strategi yang disebut tadi, dengan melalui analisis AP dan sebagainya. Keluarlah beberapa strategi seperti sosialisasi dalam pendampingan dan sebagainya. Nah, problem kita di lapangan tadi sudah disebut bahwa ada banyak faktor yang terjadi. Lemah komitmen, tidak ada perhatian barangkali, maka tidak punya tim PMPD, tim penjaminan mutu daerah tidak punya.
bagaimana strategi-strategi ini yang dihasilkan dalam riset ini bisa mengatasi persoalan-persoalan faktor dominan yang diidentifikasi seperti misalnya konten, komunikasi dan sebagainya. Bisa nggak kita berharap temuan penelitian itu bisa mengatasi seluruh persoalan-persoalan yang dibutuhkan? Bagaimana caranya kira-kira ini supaya strategi penelitian ini sekaligus juga bisa mengatasi problem-problem yang kalau tidak salah itu sebenarnya intinya itu karena belum terbentuknya budaya hukum yang baik di lingkungan sekolah. Bisa dijelaskan, Prof. Silakan. Saya akan mencoba menjawab. Jika melihat analisis dari proses yang terbentuk yang dihasilkan, terdapat 3 strategi yang dihasilkan, yakni bimbingan teknis, kemudian pendampingan dan penugasan. Dan pada penelitian ini hanya sampai di sini. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk melihat efektivitas dari strategi yang telah dihasilkan melalui HP, dan selain itu merekomendasikan juga kepada pihak-pihak implementator termasuk di satuan pendidikan agar melaksanakan ketiga strategi ini, melaksanakan SPM ini dengan penuh komitmen bahwa dengan melaksanakan SPM, maka dengan melaksanakan penjaminan mutu melalui SPM, maka standar nasional pendidikan yang berada di satuan pendidikan akan semakin meningkat atau bahkan menjadi budaya mutu dari satuan pendidikan itu sendiri. Dan tentunya tidak bisa hanya oleh implementator di satuan pendidikan, tetapi kepada pengawas sebagai pembina yang memiliki tugas sebagai supervisor, khususnya pada divisi manajerial. Ini juga harus benar-benar memperhatikan, mengevaluasi sampai pada siklus beberapa yang dilakukan atau sudah berjalan. Kemudian kepada selain pengawas, implementator pengawas, juga kepada dinas provinsi, karena penelitian ini pada jenjang SMA, yakni yang dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya di Sulawesi Tengah. Maka oleh Dinas Provinsi diperlukan sebuah kebijakan yang bisa memantau atau mengapresiasi atau berikan semacam reward atau punishment yang mengatur kebijakan itu diatur, apakah implementasi itu berjalan dengan memberikan reward ataupun punishment kepada satuan pendidikan yang benar-benar telah melaksanakan implementasi SPM. Mungkin itu, Prof. Oke. Tadi disebutkan perkenalan Anda disebut berasal dari NMT. Ya, Prof. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah peran apa yang bisa secara optimal dimainkan oleh NMT di dalam rangka percepatan, dalam rangka strategi percepatan ini untuk bisa menjangkau seluruh satuan pendidikan, bukan hanya di SMA di Kota Palu, tapi saya kira di Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat kewenangan pengelolaan SMA ini ada pada provinsi. Silakan. Untuk LPMP Sulawesi Tengah yang memiliki tugas fungsi mewujudkan standar nasional pendidikan di Sulawesi Tengah, maka strategi ini juga harus dikawal tentunya dengan membentuk tim khusus yang kepada kepala LPMP kemarin telah selalu mengatakan bahwa LPMP Sulawesi Tengah harus betul-betul membuat posko-posko pendidikan dalam rangka percepatan implementasi SPMI, dan di dalam posko tersebut tidak hanya memerankan atau melakukan diskusi-diskusi, tetapi bagaimana pengawalan SPMI melalui sosialisasi dan
juga bimtek yang telah ditemukan tadi melalui HP, bimtek, kemudian pembebasan dan pendampingan. Mungkin itu, Prof. Baik, ketiga, ini yang terakhir. Ini kebetulan kita juga memiliki sistem penjaringan. Menurut Permen 28 itu ada SPMI dan ada SPME. Di lapangan seringkali banyak komplain bahwa kedua sistem ini tidak berjalan dengan sendiri. Ya, karena memang mekanismenya berbeda di dalam menerapkan atau di dalam melihat hasil. Yang pertama, SPM itu menghasilkan lapor dengan instrumen yang banyak. SPM menghasilkan akreditasi. Maka ada yang mengatakan, ya kenapa tidak disatukan saja supaya tidak menciptakan beban administratif kepada sekolah. Nah, bagaimana Anda melihat ke depan ini mensinergikan antara SPMI dan SPMS sehingga tidak menjadi satu beban, tidak menciptakan miskomunikasi, malah kalau perlu itu bisa menciptakan satu sistem yang benar-benar bisa menghasilkan jaminan mutu yang lebih bagus dan efektif dan lebih silakan. Permen tersebut di dalam penjaminan mutu itu terbagi atas dua, yaitu SPME dan SPMI, di mana SPMI ini adalah terdiri atas proses dan kebijakan yang ada dalam satuan pendidikan melaksanakan SPMI melakukan penjaminan mutu, sedangkan SPME adalah organisasi, kemudian proses, kemudian kebijakan yang berfungsi untuk memfasilitasi, menilai apakah penjaminan mutu ini berjalan. Namun fakta di lapangan ini tidak, bahkan yang mendapatkan akreditasi A ternyata implementasi SPMI-nya rendah. Hal ini disebabkan karena SPME tidak melihat proses implementasi yang terjadi di satuan pendidikan, tetapi lebih kepada dokumen langsung penilaian yang dihasilkan oleh SPMI sendiri. Sementara SPMI adalah proses yang berlangsung mulai dari siklus pertama hingga siklus kelima, kemudian merekomendasikan kembali untuk memetakan apa permasalahan untuk ditindaklanjuti kembali pada tahun berikutnya. Hanya itu, Prof. Baik, satu terutama bahwa kita membedakan antara SPMI dan SPMI itu lebih pada proses utamanya, dan SMP yang sudah dilakukan oleh Pak sekarang dulu memang lebih bersifat administratif, tapi sekarang sudah mulai melakukan reorientasi juga lebih pada dunia pada proses. Terima kasih Bapak Direktur selaku Ketua Sidang dan Bapak Ibu para hadirin sekalian. Salam sehat dari Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar yang walaupun dalam kesibukan beliau masih sempat bergabung bersama kita melalui Zoom online pada ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar. Salam sehat kembali, Prof. Sekali lagi terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Saya persilahkan kepada penguji internal pada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hairid, MSI, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Promovinda. Silakan Prof. Hairid. Dengan waktu ya paling lama 4 menit, bolehlah Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Dir.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian, wabil khusus tamu kehormatan kami hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar, MPD. Terima kasih Prof telah berkenan bergabung bersama kami. Juga seluruh tim penguji, ketua, sekretaris, dan seluruh tim penguji lainnya yang saya hormati. Baik, karena penguji eksternal juga simpel dan singkat, rasanya dengan waktu yang diberikan Pati yang juga 4 menit, tidak perlu mungkin langsung tanya jawab. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan, dan setelah itu silakan dijawab, lalu kemudian kami kembalikan ke Pak Direktur. Yang pertama, tadi dalam presentasi disebutkan tentang ada 3 penggunaan teori ya, ada Grindel, ada Edward, dan ada Van Meter Van Hout. Dan dalam pernyataan Promovenda tadi menarik bahasa tentang khususnya dalam konteks teori Van Meter tadi adalah komunikasi yang terputus. Saya ingin mungkin Promovenda lebih eksplor lagi seperti apa konteks komunikasi yang terputus dalam hasil riset Promovenda. Yang kedua dan yang terakhir, ini menjadi yang terakhir, adalah menarik penggunaan analisis yang Anda gunakan, saudara gunakan terkait dengan CFA. Mungkin bisa lebih dieksplor bagaimana pendekatan ini saudara gunakan dalam riset. Terima kasih. Dan saya persilahkan saudara untuk menjawab ini. Terima kasih, Prof. Saya akan mencoba menjawab komunikasi yang terputus yang dimaksud oleh Van Meter Van Hout dan yang ada dalam penelitian ini, di mana bahwa dari tim penjaminan mutu pendidikan daerah ini SPMI tidak disampaikan dengan jelas, padahal peraturan telah menyampaikan, menegaskan bahwa penjaminan mutu harus dilakukan di satuan pendidikan, dan tidak hanya TPNPD, juga ada peran dari implementator sendiri yang memang belum berkomitmen tentang pelaksanaan SPMI, sehingga ada kesan bahwa tidak ingin menuju kepada perubahan untuk komunikasi yang selama ini tidak tersampaikan oleh TPNPD kepada satuan pendidikan. Kemudian untuk CFA yang digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah variabel yakni konten, konteks, komunikasi, dan sumber daya yang menggunakan SPSS versi 20 dengan alat Bartlett, di mana pada analisis ini jika signifikansi kurang dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0,05, maka korelasi dari keseluruhan faktor-faktor ini dinyatakan sukses atau bisa berjalan, bisa kembali, bisa seterusnya untuk dilakukan pada tahap berikutnya. Dan ternyata ditemukan bahwa di dalam proses CFA ini faktor konten mendominasi hasil analisis faktor konfirmatori, yaitu pada varian yang ada dalam indikator konten, yakni perubahan yang ingin dicapai, kemudian sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh SPMI itu sendiri. Mungkin itu, Prof. Jawabannya Prof. Penta. Dan saya kembalikan ke ketua sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairin yang menggunakan waktu kurang dari 4 menit ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada
Bapak Dr. Hasbullah juga mengajukan pertanyaan kepada Forkopimda. Saya persilakan. Yang saya hormati Maha Guru dan Maha Terpelajar Bapak Dr. Yusuf Haji Al-Masari MC. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Siti Hasan MC. Yang saya hormati guru saya Maha Guru dan Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Al-Sudadar MPD. Selamat bergabung, Prof. Yang saya hormati Maha Guru dan Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Hairil MC. Yang saya hormati Maha Guru Bapak Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Nurali MC. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Korbat SUMC. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Apadi SPD MC. Yang saya banggakan, serta yang saya hormati Forkopimda serta keluarga dan para undangan. Baik, saya akan memanfaatkan waktu yang kita gunakan. Saya akan menyampaikan beberapa hasil penelitian berkaitan dengan implementasi baik berskala nasional maupun regional. Yang pertama berkaitan dengan implementasi kebijakan di Indonesia disampaikan oleh Profesor Dr. J. Levinas Tekepan. Beliau menyampaikan bahwa penerapan atau implementasi kebijakan di Indonesia itu masih dianggap lemah, ya, karena baru sekitar 40-50% kebijakan di Indonesia itu betul-betul diterapkan atau diimplementasikan. Kemudian penelitian yang disampaikan oleh Bos Allen dan Hamilton berkaitan dengan implementasi good governance di ASEAN dengan melakukan 5 penelitian di 5 negara ASEAN. Yang pertama Indonesia, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Hasil penelitian dari Bos Ali dan Hamilton ini menunjukkan bahwa Indonesia itu menunjukkan posisi yang paling di bawah atau dalam hal implementasi kebijakan penerapan good governance ini masih berada pada posisi yang terbawah, ya, yaitu dengan indikator yaitu sekitar 2, ya. Kemudian menyusul Thailand dan Filipina yaitu 3, dan Thailand yaitu 4, kemudian Malaysia hasilnya 6, sementara Singapura hampir mendekati 9, ya, 8,9. Hasil penelitian ini baik secara nasional maupun di kawasan ASEAN. Kalau saya melihat hasil penelitian dari saudara Forkopimda berkaitan dengan implementasi percepatan sistem penjaminan mutu internal jenjang SMA, saya melihat bahwa juga hasilnya adalah lemah atau rendah, ya. Pertanyaan saya, bagaimana komentar saudara Forkopimda berkaitan dengan kemampuannya, terutama di pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan, kemudian juga hasil penelitian dari Bos Ale yang menempatkan Indonesia itu adalah urutan terbawah dari hasil penelitian dalam
hal penerapan prinsip-prinsip governance. Pertanyaan kedua saya, apa strategi dari saudara Pemda dalam rangka mengupayakan agar implementasi kebijakan sistem penjemput internal, terutama pada jenjang SMA itu ke depan dapat lebih baik lagi. Saya kira itu Prof yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Prof. Silakan saudara. Terima kasih Prof. Menyimak apa yang telah disampaikan, saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid bahwa Indonesia ini apa yang disampaikan dari atas ternyata berbeda apa yang diimplementasikan sampai di bawah ketika dikaitkan dengan hasil penelitian saya pada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk strategi percepatan implementasi SPDI yang dihasilkan melalui AHP, di mana AHP ini adalah analisis perilaku proses yang membantu dalam menganalisis atau memecahkan permasalahan yang multi-kriteria, multi-objektif. Ditemukan bahwa strategi percepatan implementasi SPDI adalah bimbingan teknis, pembahasan dan pendampingan. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Dr. Hasbullah MSc. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Abadil SPD MSc. Waktunya lebih singkat lagi, 3 menit. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Ketua Sidang yang saya hormati, Dewan Sekretaris, Bapak Penguji Eksternal, tim promotor, dan anggota tim penguji yang saya hormati, teristimewa Promopemda. Ada 2 yang ingin saya tanyakan Promopemda. Posisi Promopemda sekarang sangat strategis dalam implementasi SPMI yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Karena Ibu sekarang adalah staf yang ada di LPMP. Yang saya ingin tanyakan, apa yang kira-kira Promopemda mau lakukan ya terkait dengan implementasi SPMI untuk yang ada di satuan pendidikan, hubungannya dengan temuan Promopemda terkait strategi percepatan implementasi. Dan yang kedua, apakah strategi implementasi percepatan implementasi SPMI yang Promopemda temukan ini bisa diimplementasikan kepada tingkat yang lebih luas, bahkan ke tingkat nasional? Mohon diberikan penjelasan. Silahkan Promopemda. Dengan adanya strategi, yakni strategi percepatan implementasi, yakni bimbingan teknis, pendampingan dan pembahasan, maka LPMP sebagai unit pelaksana teknis yang ada di daerah di bawah naungan Kemdikbud, khususnya Dikasmen yang sekarang tahu Dikasmen, maka program-program ini, bimbingan ketiga strategi ini perlu disosialisasikan ataupun kepada universitas dan perguruan tinggi perlu melakukan kajian lebih lanjut. Namun untuk LPMP sendiri tentunya ini disosialisasikan bahwa strategi percepatan implementasi yang dilakukan antara lain adalah BIMTEK pembahasan dan pendampingan, dan ini tidak hanya sekedar dilakukan sosialisasi, tetapi perlu dibuat sebuah juknis yang mengatur tentang bagaimana BIMTEK itu perlu dilaksanakan atau bagaimana sehingga BIMTEK ini terlaksana, juga dengan pendampingan dan pembahasan. Dan tidak hanya itu, seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa harus ada kerjasama baik implementator maupun pengawas sebagai supervisor, khususnya pada manajemen supervisi manajerial, supervisi manajerial maupun dinas-dinas pendidikan kabupaten kota dan ibu khusus SMA adalah dinas pendidikan provinsi. Mungkin itu saja.
Untuk yang nomor 2, implementasi SBM ini bisa dilaksanakan di manapun di tingkat nasional, di mana hasil ketiga strategi ini adalah hasil analisis yang telah memiliki hierarki, mulai dari hierarki level faktor, yakni faktor-faktor yang tadinya tidak berjalan antara lain konten, konteks, komunikasi, dan sumber daya. Kemudian pada level kedua, yaitu pada level implementor, di mana implementornya adalah pengawas, implementornya adalah guru, kepala sekolah, atau komponen-komponen yang ada di dalam satuan pendidikan. Tentunya dengan memperhatikan karakteristik yang ada di dalam satuan pendidikan. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Fadil SPD MSc. Selanjutnya saya persilakan pada Bapak Dr. Golan Eshud MSc. Waktunya sama 3 menit. Silakan Dr. Golan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, saya hormati pimpinan sidang ini, Bapak Direktur Bastel, Profesor Dr. Alawan Sari, dan yang saya banggakan dan muliakan Bapak Profesor Dr. Haris Munandar selaku penguji luar atau penguji tamu pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu penguji internal, dan juga keluarga serta hadirin sekalian yang hadir pada acara hari ini. Langsung saja karena waktu sangat singkat, penelitian ini menghasilkan sesuatu yang kalau menurut saya sangat baik sekali untuk diketahui oleh kita semua. Nah, seperti kita ketahui bahwa SPMI ini adalah sesuatu yang sifatnya kalau menurut saya internal, sehingga sebagian besar satuan pendidikan menganggap bahwa ini hanyalah, ya mohon maaf kalau saya istilahkan, sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja dalam pelaksanaannya. Nah, kaitannya dengan temuan Ibu, sekaligus kita mempromosikan hari ini, kira-kira apa strategi jitu dari hasil penelitian ini untuk memberikan kesadaran kepada satuan pendidikan bahwa SPMI itu tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja sebagai pelengkap, tapi merupakan suatu kebutuhan yang seperti Prof. Haris katakan tadi, menciptakan budaya mutu, sehingga ini bisa berjalan dan tujuan pencapaian dari continuous improvement dari SPMI ini betul-betul bisa terimplementasi baik. Silakan Bu. Bagi strategi untuk percepatan yang dilakukan yang telah didapatkan dari ini, tentunya tidak hanya sekedar temuan bahwa temuan yang sudah dihasilkan adalah 3 macam, tetapi tentunya perlu kajian-kajian yang mendalam bahwa di dalam pelaksanaan BIMTEK, pembahasan dan pendampingan itu perlu dilakukan siklus, perlu dilakukan sosialisasi ataupun lebih mendalam lagi BIMTEK bagaimana siklus itu berjalan sehingga menjadi budaya mutu dalam meningkatkan standar nasional pendidikan yang diawali dengan pemetaan. Di dalam pemetaan ini, satuan pendidikan harus benar-benar melihat apa yang terjadi atau apa akar masalah yang berada di satuan pendidikan tersebut untuk dijadikan sebuah program, dan program tersebut juga tidak hanya menjadi sebuah program tetapi dicantumkan dalam sebuah dokumen rencana kerja anggaran sekolah ataupun rencana kerja semester maupun rencana kerja tahunan untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan pemenuhan mutu. Jika program-program tersebut banyak atau permasalahan banyak, maka perlu dilihat program prioritas untuk dilaksanakan pelaksanaan mutu pada siklus ketiga. Dan pada pelaksanaan siklus ketiga ini, pelaksanaan pemenuhan mutu juga diperlukan evaluasi dari tim penjaminan mutu satuan pendidikan, penjaminan mutu sekolah, dilaksanakan oleh sekolah, kemudian dievaluasi oleh sekolah itu sendiri, di mana
pelaksanaan ini berjalan dengan baik atau menghasilkan apa yang telah dihasilkan apakah sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kemudian dari hasil pelaksanaan, hasil evaluasi tersebut dibuat rekomendasi untuk pelaksanaan strategi baru yang akan menjadi pemetaan di tahap selanjutnya. Begitu siklus itu berjalan untuk memastikan bahwa strategi ini harus benar-benar terlaksana. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Dr. Golar, SHUT, MSI. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Ali, MSI. Nah, kalau beliau saya tambah 1 menit menjadi 4 menit karena Pak Dr. Muhammad Nur Ali adalah promotor. Silakan Pak Dr. Muhammad Nur Ali. Terima kasih Prof. Pimpinan sidang yang saya hormati. Terima kasih juga baru 1 menitnya. Saya hormati Tim Perudi yang hadir bersama-sama dan yang tadi banggakan Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar yang juga sudah bergabung bersama kami secara daring. Saudari Promoveda, seperti yang sudah banyak ditanyakan tadi, saya juga akan bertanya terkait frame penjaminan mutu yang Anda miliki. Yang pertama karena basic aktivitasnya di luar adalah terkait dengan penjaminan mutu, dan selaku mahasiswa sejauh ini melakukan penelitian tentang penjaminan mutu. Ada 4 tahapan yang juga erat sekali kaitannya dengan yang sudah disampaikan tadi oleh Baik. Terima kasih pada Dr. aware. Yang kedua itu yang terkait dengan quality improvement. Yang ketiga adalah quality culture, dan yang keempat terkait dengan quality improvement. Itu yang kemudian berevolusi menjadi PPEPP dan berbagai terminologi yang dikembangkan terakhir-terakhir ini. Pertanyaan saya, mohon dikomentari untuk penjaminan mutu di tingkat pendidikan menengah dasar dan rendah, khususnya di lokus yang Anda teliti itu, mana saja keempat faktor itu yang sudah terbangun. Karena keempat faktor itu ini adalah komprehensif dalam satu tahapan melalui proses dan kemudian evaluasi. Tidak bisa ada peningkatan kalau tidak sadar. Tidak bisa ada penjaminan pemerintah kalau tidak ada budaya mutu. Dan tidak bisa melakukan pengembangan mutu ke tahap berikut jika 1, 2, dan 3 itu juga memang tidak ada. Bagaimana penetapannya? Terima kasih. Baik, terkait dengan quality improvement, peningkatan mutu yang disampaikan, memang di dalam melakukan penjaminan mutu ini intinya adalah bagaimana peningkatan standar nasional pendidikan ini terjadi di satuan pendidikan, dan untuk standar nasional pendidikan sendiri ini tidak bisa berjalan, standar proses berjalan sendiri, SK berjalan sendiri dan seterusnya, tetapi menjadi sebuah output, input dan proses, di mana ini adalah menjadi sebuah sistem, yakni standar kelulusan tidak bisa atau tidak dapat terpenuhi apabila input, output tidak bisa terpenuhi, yakni SKL apabila
input, yakni standar pengelolaan, standar PTK, standar Satgas, dan standar pembiayaan ini tidak terpenuhi, dan standar-standar ini masuk dalam kategori masuk dalam sistem input. Kemudian dari input ini apabila tidak terpenuhi, maka proses juga tidak bisa berjalan dengan baik, yakni pada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ini menjadi input, proses, dan output. Tidak bisa satu terpenuhi kemudian yang lainnya belum terpenuhi, harus menjadi sebuah satu kesatuan. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Nur Ali, MSI. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Dr. Siti Hairiah Ahsan, MSI, untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 2,5 menit. Silakan, Bu. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Al-Ansari, MSI IPN Engineering selaku Ketua Sidang. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Arif Munandar MPD selaku penguji tamu atau penguji eksternal. Terima kasih atas waktunya Bapak Prof. Dan yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Bola Eshud MSI. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Afadil SPD MSI, dan yang kami hormati Bapak Dr. Hasbullah MSI, dan yang kami banggakan Promovenda Ibu Gian Ambado. Alhamdulillah Ibu sudah sampai kepada tahapan akhir dan beberapa tahapan di dalam menuju gelar doktor, Ibu ya. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan hasil daripada penelitian ini, kalau saya mungkin satu pertanyaan saja ya, dan tidak sampai 2 menit. Fokus daripada penelitian itu adalah implementasi kebijakan. Nah, di dalam implementasi kebijakan ada beberapa model-model implementasi kebijakan. Dari kesekian model tersebut, ada 3 hal penting di dalam penerapan implementasi kebijakan. Mau model apapun juga, ketiga hal penting tersebut selalu ada ketika kita ingin menerapkan implementasi kebijakan. Demikian Ibu. Bukan. Yang pertama adalah bagaimana implementator itu implementasikan. Kemudian yang kedua adalah isi kebijakan, apa sebenarnya isi kebijakan yang ada di dalam kebijakan tersebut. Kemudian bagaimana kelompok sasaran di dalam implementasi kebijakan. Mungkin itu saja 3 yang dimaksud. Pertanyaan berikutnya, mengapa Ibu memilih analisis CFA dan AHP di dalam memudahkan Ibu untuk mendapatkan strategi dari percepatan implementasi ini? Perpaduan antara CFA dan AHP di dalam menyusun sebuah strategi ini sangat memudahkan, di mana apabila AHP itu berdiri sendiri maka akan hanya menjadi sebuah asumsi-asumsi, dan tentunya CFA ini telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dari faktor-faktor apa yang menjadi implementasi di dalam kebijakan tersebut. Kemudian faktor-faktor ini dimasukkan di dalam hierarki yang kedua, yaitu hierarki faktor atau level kedua, di mana level pertama adalah level tujuan, yaitu implementasi SPMI. Kemudian dari rangkaian
Setelah dilakukan CFA, dilakukan level kedua, grade yang kedua yaitu pada level aktor, dan tentunya aktor ini adalah sesuai dengan siapa sebenarnya yang menjadi implementator dalam sistem penjaminan mutu internal, yaitu di dalam satuan pendidikan, dan hasil-hasil inilah yang kemudian bisa menghasilkan strategi percepatan implementasi SBMI, tidak berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana kelemahan dari KHP itu sendiri. Mungkin itu. Cukup dari saya, Prof. Saya kembalikan kepada Presiden. Ibu Dr. Siti Hairiah Hasan selaku penanya yang terakhir ya dalam sesi ujian promosi doktor pada pagi hari ini atas nama Ibu Gia Nambado. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, khususnya pada Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD, sidang ujian promosi ini kami skor untuk beberapa menit guna memberikan kesempatan kepada tim penguji dalam merumuskan hasil-hasil ujian nanti yang akan disampaikan. Dan juga nanti khususnya sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar yang karena posisi daring, kami nanti akan berkomunikasi lewat WhatsApp oleh Ibu Sekretaris sebelum hasil keputusan, setelah nilai direkam, dan sebelum diumumkan. Demikian Prof. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi sidang saya skor. Bapak Ibu tim uji yang saya hormati, sidang kami buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji, hadirin yang saya muliakan, setelah tim penguji ujian terbuka, ujian promosi doktor pada pagi hari hingga menjelang siang ini atas nama Promopinda Gia Nambado, berdasarkan penilaian dan rekapitulasi nilai yang berasal dari tim penguji, maka diperoleh nilai rata-rata 89,47. Dengan demikian, Promopinda memperoleh nilai H dan dengan yudisium pujian atau cum laude. Apakah Promopinda menerima keputusan tim penguji ini? Baik, terima kasih. Kalau begitu saya undang untuk tampil ke depan. Baik, Bapak Ibu tim penguji dan hadirin, saya mohon untuk kita berdiri sejenak untuk kita lantik Dr. Manu. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Gia Nambado menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa dan agama.
Semoga saudari dapat mempertahankan integritas saudari sebagai seorang dokter. Saya ucapkan selamat. Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Saya persilakan untuk menandatangani berita acara. Silakan kembali ke kelas semula. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. H. Arif Munandar MPD oleh pemimpin sidang Bapak Profesor Dr. Insinyur Al-Mansari melalui via Zoom yang akan ditampilkan melalui Zoom. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, saudara hadirin yang saya muliakan. Jadi kebiasaan kami di Universitas Tadulako, khususnya di Pasca Sarjana, kami memberikan sertifikat sebagai tanda penghormatan dan ucapan terima kasih pada dosen tamu atau dosen penguji eksternal. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan sertifikat dari Bapak Rektor Universitas Tadulako kepada penguji tamu Bapak Profesor Dr. Haji Arif Munandar MPD. Mohon diterima. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Dr. Gian Ampado untuk menyampaikan sepatah kata atau pesan kepada mungkin ke promotor, keluarga, dan tim penguji pada siang hari ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Tadulako, terkhusus kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Ibu Kaprodi Ilmu Sosial Program Doktoral, tim penguji, dan kepada penguji eksternal guru besar Prof. Arif Munandar yang dengan setia menemani kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan bernilai amal jariah. Dan terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada promotor Bapak Dr. Muhammad Nur Ali dan Bapak Dr. Insinyur Bola Resut MSI yang selama ini selalu bimbing saya dalam memperoleh gelar. Saya yakin ujian hari ini bukan ujian yang sebenarnya. Ujian hari ini adalah terletak pada bagaimana saya melakukan pembimbingan kepada promotor, di mana dengan kesibukan kedua promotor saya yang kita tahu memiliki
jabatan di universitas ini, tetapi dengan waktu yang begitu singkat, dengan waktu yang begitu sempit, alhamdulillah saya tetap diberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan, dan ujian yang saya maksud di sini adalah ujian pada saat menunggu, karena memang seorang pejabat tidak bisa kita tuntut untuk harus langsung jam 7 sudah berada di tempat. Saya bimbing harus jam 7, tetapi memang diperlukan waktu kesabaran dalam melakukan bimbingan, karena kedua promotor saya harus melakukan rapat misalnya, atau hal-hal lain yang memang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Universitas Tadulako. Dan terkhusus saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman LPMP Sulawesi Tengah yang hadir secara langsung di gedung ini maupun yang hadir melalui virtual, teman-teman angkatan 2018 Ilmu Sosial. Terima kasih. Bapak Ibu memberikan semangat yang luar biasa, dan terkhusus kepada kedua orang tua saya dan keluarga serta suami yang dengan kondisi pandemi ini memaksakan untuk hadir di tempat ini dengan kondisi usia yang tidak muda lagi, tetapi semangat dan impian mereka yang pendidikannya sebenarnya tidak lulus SD, tetapi orang yang pertama menanyakan kapan saya kuliah S3 adalah orang tua saya. Ibu saya pada beliau adalah tidak lulus SD. Dan ini menurut saya hari ini beliau harus menyaksikan di sini apa yang telah saya capai. Tetapi apa yang saya capai hari ini bukan untuk dibanggakan dan bukan stop di sini, tetapi saya perlu pengembangan diri dan tentunya harus benar-benar menjaga gelar ini agar tidak digunakan sebagai hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu ucapan saya. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Gia Nambado yang telah menyampaikan kesan dan pesan pada kita semua. Selanjutnya saya menyampaikan atas nama jajaran pasca sarjana ya, mengucapkan selamat pada saudari Dr. Gia Nambado, selamat untuk keluarga ya, dan terkhusus selamat untuk promotor dan co-promotor yang telah menghantarkan Gia Nambado sebagai doktor ilmu sosial pada siang hari ini. Sebelum kami tutup, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih atas nama ketua ujian pada siang hari ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandan MPD, yang pada kesempatan ini beliau sebagai dosen penguji eksternal atau dosen tamu. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Hairiyah Ahsan MSc, kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc, Bapak Dr. Muhammad Nur Ali MSc, Bapak Dr. Kular Eshud MSc, dan Bapak Dr. Apadil SPD MSc, dan Bapak Dr. Hasbullah MSc. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan prosesi ujian promosi doktor pada siang hari ini, maka dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian terbuka atau ujian promosi doktor atas nama Dr. Gia Nambado nyatakan selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Gian Ambado, tepatnya tanggal 2 Maret tahun 2021 dengan judul disertasi Strategi Percepatan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI jenjang SMA Kota Palu, dengan hasil penelitian bahwa SPMI jenjang SMA Kota Palu masih rendah dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah konten, konteks, komunikasi, sumber daya, dan faktor ilmu, faktor lingkungan, sosial, dan politik, dengan faktor paling dominan adalah konten. Kemudian strategi melalui analisis hierarki proses dan CFA ditemukan strategi percepatan dalam SPMI yaitu Bimtek, kemudian pendampingan dan pengimbasan. Harapan saya kepada Universitas Tadulako agar kajian ini menjadi kajian lanjutan untuk melihat efektivitas dari strategi yang telah diciptakan atau yang telah dihasilkan dari analisis hierarki proses, dan kepada satuan pendidikan untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan siklus SPMI menjadi budaya mutu. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.